Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas pada saat ini, minggu ini, yaitu pertanyaan yang diajukan pada minggu lalu, yaitu pertanyaannya adalah, jikalau seluruh umat manusia dalam golongan ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah yang ada dalam dunia ini, apakah diselamatkan? Saudara, untuk menjawabnya, bagaimana Alkitab menjelaskannya? Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Dalam pekerjaan-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami dalam program ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Bapa, segala sesuatu yang Engkau persiapkan biarlah bersetuju dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas yang bersama tentang pertanyaan yang kita akan jelaskan saat ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 3 ayat kedua dan Matius 4 ayat ke-17. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, dalam Matius 3 ayat kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi ini saudara, Yohanes Pembaptis menyatakan kepada orang Israel, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Kemudian saudara, dalam Matius pasal 4 ayat ke-17 dikatakan oleh Yesus, ya, ayat ke-17 dikatakan oleh Yesus begini saudara. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini adalah kerajaan Allah adalah wadah kekal Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah wadah kekal Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan pelajaran ini adalah mengajarkan seluruh umat manusia, saudara kita semua, bahwa semua umat manusia harus masuk melalui kerajaan Allah. Mengapa? Karena itu adalah tujuan Allah kekal kepada umat manusia dalam golongan ini. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya diajukan minggu lalu adalah, jikalau seluruh umat manusia dalam golongan ini tidak masuk dalam kerajaan Allah, apakah diselamatkan? Saudara, bagaimana perjanjian baru menjelaskan dan perjanjian lama menjelaskan ini? Sebelumnya saudara, kita akan menjelaskan tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga. Saudara, kerajaan Allah dalam bahasa Yunani adalah Basileia Theos, yang artinya saudara adalah pemerintahan Allah. Kemudian saudara, kerajaan surga adalah bahasa Yunaninya dikatakan, ya, ton auranon, ya, Basileia ton auranon. Jadi artinya adalah pemerintahan surgawi. Nah saudara, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu harus diturunkan ke dalam dunia ini? Pertama saudara, supaya Allah dapat mengontrol seluruh umat manusia dalam dunia ini. Yang kedua saudara, agar semua manusia masuk dalam rencana kekal Allah itu. Yang ketiga saudara, ingat, kerajaan ini akan kembali diserahkan oleh Yesus kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, kerajaan Allah dalam dunia ini hanya untuk sementara, dan ketika dunia ini dibinasakan, maka kerajaan Allah diserahkan kepada Yesus, diserahkan oleh Yesus kepada Allah menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 24. Pertanyaan saudara adalah yang kita akan bahas, jikalau seluruh umat manusia dalam golongan ini tidak masuk dalam kerajaan Allah, apakah dapat diselamatkan? Saudara, kita tahu bahwa rencana kekal Allah mulai dari Taman Eden, Allah menyediakan Taman Eden bagi Adam dan Hawa. Kemudian saudara masuk dekat kemari, itu Allah menyediakan Batra bagi Nuh supaya Nuh dapat diselamatkan. Kemudian saudara, bangsa Israel, ya, bangsa Israel melalui janji Allah kepada Abraham, maka Allah memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan untuk cucu-cucu Abraham, yaitu bangsa Israel. Nah, kepada kita sekarang saudara, Allah menyediakan wadah keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia dalam golongan ini yang namanya kerajaan Allah atau Basileia Theos atau kerajaan surga, yaitu Basileia ton auranon. Yang artinya pemerintahan Allah harus turun ke dalam dunia ini untuk apa saudara? Supaya Allah dapat mengontrol seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia harus masuk dalam wadah keselamatan itu, supaya ketika
Yesus datang pada kali yang kedua, maka Yesus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa di surga sesuai penjelasan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat ke-24. Itulah sebabnya pertanyaan bagi kita sekarang adalah, jikalau seluruh umat manusia dalam kolam ini tidak masuk dalam kerajaan Allah, apakah dapat diselamatkan? Salahnya terletak pada siapa, saudara? Saudara, yang menjadi jawabannya adalah, jikalau seluruh umat manusia dalam kolam ini tidak masuk dalam rencana kekal Allah atau kerajaan Allah atau kerajaan surga, dia tidak akan masuk dalam rencana keselamatan kekal Allah. Mengapa? Karena pilihannya sendiri. Padahal Allah telah menurunkan kerajaan Allah, kerajaan surga di dalam dunia ini, yang dimulai di dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul dan kuasa itu datang, karena persyaratan kerajaan Allah turun ke dalam dunia ini, persyaratannya menurut Markus 9 ayat 1 harus dengan kuasa. Saudara, pertanyaan kapan kuasa datang? Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Pertanyaannya selanjutnya, saudara, adalah kapan Roh Kudus turun ke atas para rasul? Yaitu di Kisah Rasul pasal 2. Nah, pada Kisah Rasul pasal 2 itulah ketika Roh Kudus turun, saudara, maka kuasa itu datang. Maka di Kisah Rasul pasal 2 lah kerajaan Allah itu datang, atau kerajaan surga itu datang sebagai wadah keselamatan kekal Allah, yang dimana 3.000 orang ketika Petrus mendekatkan engkau, kamu harus berbaptis. Dan Kisah Rasul 2:41, ketika 3.000 orang dibaptis, maka mereka ditampakkan Allah ke dalam orang yang beroleh selamat dalam Kisah Rasul 2:47. Dengan demikian, saudara, maka mulai Kisah Rasul pasal 2:41 sampai kita ke Roma, Korintus, Galatia, Efesus, sampai kepada kita Wahyu, itu berbicara warga negara kerajaan Allah yang sudah masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Anda, saudara? Bagaimana dengan dunia ini? Kalau dunia ini tidak memilih masuk dalam kerajaan Allah, apakah diselamatkan? Sekali lagi, kerajaan Allah sediakan. Tapi untuk memasuki kerajaan Allah, saudara, Allah tidak memaksa Anda dan saya. Tapi barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, menurut Markus 16 ayat 16, Yesus katakan akan diselamatkan. Kapan diselamatkan? Ketika kita melaksanakan baptisan itu, yaitu ketika kita masuk ke dalam air, dan setelah kita keluar dari dalam air, maka Allah menambahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kasihnya. Kolose 1 ayat ke-13. Dengan demikian, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang sekarang tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana kita bisa tidak mengerti? Kalau kita bagaimana kita tidak mengerti? Kita suka masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, melalui pelajaran ini, saudara diajarkan menurut Alkitab bahwa kerajaan Allah itu sudah ada sebelum perjanjian baru ada, karena itu sudah dibuatkan dalam Daniel pasal 2 ayat 44, di mana Allah yang di surga menghadapi satu kerajaan, dan kerajaan itu akan tidak diserahkan kepada salah satu bangsa, dan kerajaan itu akan kekal selama-lamanya. Dan suatu saat nanti kerajaan itu akan diberikan oleh Yesus kepada Bapa kembali, menurut 1 Korintus 15 ayat ke-4, karena kepemilikan kerajaan Allah adalah Bapa itu sendiri yang bersemayam di surga. Saudara, semoga pelajaran ini memberikan motivasi bagi kita, membuka paradigma berpikir lawan kita, bahwa mari kita masuk dalam kerajaan Allah, dan itu adalah wadah keselamatan yang Allah sediakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, kami telah belajar kebenaran firman-Mu dan mengajarkan kebenaran-Mu. Biar apa yang kami ajarkan tentang wadah keselamatan yang Engkau niatkan, Engkau rencanakan, Engkau anu dan mengajarkan kerajaan-Mu. Karena seluruh manusia dalam umat ini harus masuk melalui wadah keselamatan ini. Terima kasih Bapa surga, biarlah kami dapat berjumpa kembali pada minggu depan dalam program yang sama. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa dari kepada terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, jika saudara memiliki